Nah, kenapa mereka harus saling membunuh? Kita jangan asal main-main aja ya. US dollar. 395 juta US dollar kalian kalikan 13.000 atau 14.000. Beraha. Duit eta. Gokil, men. Jadi semakin tertarik nih sama Free Fire nih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta, Angga Chandra Game. Dan kali ini aku mau reaction video dari channelnya Draw My Life Indonesia tentang Free Fire. Kenapa aku reaction ini? Karena banyak hal yang belum aku ketahui tentang Free Fire ya. Ternyata di balik semua game tersebut, kenapa mereka saling membunuh, kenapa mereka ini, ternyata ada ceritanya semua, Bor. Aku nonton video ini banget, apa maksudnya? Banyak pengetahuan yang aku tahu, yang belum aku tahu ya. Jadi aku di sini menambah pengetahuan dan aku pengen reaction untuk teman-teman semua. Mungkin walaupun juga belum nonton juga ataupun udah nonton langsung. Yang mau nonton videonya langsung bisa cek link di deskripsi juga, link deskripsi dari Draw My Life-nya. Dan sekarang kita mau nonton dan mau reaction juga. Katanya banyak hal-hal yang belum kita tahu di dalamnya. Yuk kita nonton aja sekarang langsung. Sikat. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima Subscribe kasih dulu, Bor. pastinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Free Fire merupakan salah satu game yang memadukan genre Battle Royale dan third person shooter, sehingga bisa dikatakan game ini merupakan jenis permainan survival shooter. Pemain dalam permainan ini terdiri dari 50 orang dan satu pemain yang dapat bertahan sampai akhir ialah yang keluar sebagai pemenang. Jelasin dulu di awal ya. Game developer asal Vietnam, Triple One Dot Studio, dan diterbitkan di kawasan Triple Asia One Dot Tenggara Studio. pada Android dan iOS oleh developer game asal Singapura Garena. Cerita dari game ini diawali dari para pemain yang dibawa oleh pesawat, lalu pemain akan terjun bebas menggunakan parasut di sebuah pulau terpencil yang luas. Pada permainan ini, setiap pemain harus saling membunuh untuk bertahan hidup. Kece ya yang gambarnya ini. Untuk bertahan hidup, para pemain harus bisa mendapatkan loot atau barang jarahan berupa senjata dan kebutuhan medis. Di tengah permainan, para pemain juga akan dikirimkan airdrop berisi rompi anti peluru, helm, dan senjata khusus. Oke. Durasi setiap satu kali permainan hanya 10 menit. Para pemain memiliki waktu 4 menit untuk masuk pada free zone atau zona aman yang ditandai dengan lingkaran putih. Iya. Kemudian untuk masuk ke zona aman selanjutnya, para pemain diberi waktu sebanyak 2-2,5 menit. Pemain yang dapat bertahan hidup hingga zona aman terakhirlah yang dikatakan menang. Oke. Terdapat berbagai macam mode yang bisa dimainkan dalam permainan ini, yaitu mode solo. Pada mode Solo. ini kita akan menyelamatkan diri sendiri dan harus membunuh 49 pemain lainnya. Selanjutnya 49. Iya, kita harus membunuh tapi enggak, mungkin yang ada beberapa yang mati juga karena yang lain ya. Maksudnya ya 49 menit. 49 orang itu bisa kita bunuh ya. pada mode duo. Mode ini dapat dimainkan maksimal 2 orang pemain dan harus membunuh 25 tim lainnya. Lalu Ya. mode squad. Mode yang satu ini berjumlah maksimal 4 orang dalam satu tim dan harus membunuh 12 tim lainnya. Mode Death Race. Mode yang satu ini hanya dapat dimainkan dalam waktu tertentu saja. Keunikan pada mode ini ialah pertarungan dilakukan mengendarai kendaraan dengan salah satu pemain bertugas mengendarai kendaraan tersebut. Lalu ada mode Mad Dog yang juga hanya dapat dimainkan pada waktu tertentu. Mode ini dimainkan secara pribadi namun luas area lebih sempit. Sementara mode yang paling digemari ialah mode Clash Squad, di mana mode ini mempertemukan 2 squad untuk bertarung. Di balik permainan berdurasi 10 menit ini, banyak penggemar yang akhirnya mencari tahu asal-usul cerita di balik para karakter ini Free nih. Fire. Pertanyaan terbesarnya ialah, Ini asal usulnya nih. mengapa mereka harus saling membunuh? Nah, kenapa mereka harus saling membunuh? Kita jangan asal main-main aja ya. Ternyata ada ceritanya ya. Ternyata kisah di balik game Free Fire memiliki alur cerita yang menyeramkan. Cerita ini cukup terkenal di kalangan fans Free Fire sehingga menambah daya tarik dalam permainan ini. Cerita bermula dari adanya organisasi rahasia bernama FF
yang bergerak dalam bidang penyaluran prajurit untuk menjalankan misi. Organisasi rahasia FF tersebut kemudian melakukan uji coba pada calon-calon prajurit tersebut dengan memilih orang-orang berbakat di bidangnya yang memiliki kemampuan unggul. Para calon prajurit dibawa dengan berbagai cara, ada yang diculik, dipaksa, dan bahkan ada yang secara sukarela. Wow. Para tawanan ini genetiknya dimodifikasi, kemudian dihapuskan ingatannya kecuali kemampuan mereka. Oleh karena itu, di setiap akhir permainan atau melalui undian hadiah, memory fragment akan diberikan pada karakter yang kita mainkan, yang berfungsi untuk memulihkan ingatan agar kemampuan karakter semakin optimal. Pemain yang paling unggul akan mendapatkan pangkat, sehingga semakin tinggi pangkat maka akan semakin mahal untuk menjadi prajurit bayaran. Oke. Free Fire awalnya dikembangkan pada 27. Oke, jadi itu kenapa pangkat itu ada, terus kenapa ada kayak kita dikasih sesuatu untuk level up kemampuan gitu, terus ternyata itu adalah agent, jadi mereka ini adalah agent untuk menjadi agent-agent yang terbaik ya, untuk memerangi apa tadi aku lupa, pokoknya ternyata ceritanya itu ya. Jadi aku jadi semakin tertarik nih sama Free Fire nih ya. Ternyata di balik semua gamenya itu asal tembak-tembak aja. Aku pikir asal tembak aja, ternyata ada cerita di balik itu semua, Bor. Tuh mungkin kalian juga udah nonton yang gila, dan kalian juga mungkin udah tahu. Aku baru tahu banget nih karena aku memang pemain baru ya. Kita tonton lagi, jadi excited banget. Maret 2017. Kemudian Maret 2017. dilakukan uji coba pada beberapa pemain terpilih mulai 27 September 2017 di 6 negara antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kemudian dirilis versi betanya pada November 2018. Feedback dari tes game tersebut mendapat tanggapan yang cukup baik, hingga akhirnya dirilis secara resmi pada 4 Desember 2017. Game ini akhirnya diterbitkan di India, Brazil, Meksiko, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia oleh developer game Garena pada 15 Januari 2018. Free Fire dibuat untuk memanjakan para pemain yang memiliki smartphone dengan spesifikasi rendah. Hal ini daya tarik Free. Ini nih benar. Ini adalah ide yang sangat bagus banget ya. Dia memanjakan untuk mungkin teman-teman atau mabar yang mempunyai handphone yang spesifikasinya masih rendah. Nah, Free Fire ini yang bisa, maksudnya grafiknya tuh lumayan bagus di handphone yang mungkin belum terlalu tinggi speknya, dan ini yang mungkin bikin mereka tuh rame banget dan oke gitu, gamenya bisa dimainin siapapun gitu, walaupun dari kalangan bawah sampai atas pun bisa main gitu. Lanjut. Free Fire dibandingkan dengan game Battle Royale lainnya. Ya. Di awal perilisan, grafik pada game ini masih dibilang kurang bagus. Namun Free Fire terus berkembang. Terdapat 3 map yang dapat dipilih pemain, antara lain map bermuda yang paling sering dimainkan karena jenis map ini cenderung mudah. Map Purgatory adalah map kedua yang dirilis. Map ini bisa dimainkan ketika sudah mencapai level 5 dan cukup unik karena terdapat 2 daerah yang dipisahkan oleh kanal air. Selanjutnya map Kalahari adalah map terakhir yang dirilis. Map ini diadaptasi langsung dari Gurun Kalahari. Kalahari. Free Fire memiliki lebih dari 450 juta pengguna yang terus bertambah dengan pendapatan sebesar 90 juta US dollar dan 73 juta pengguna baru. Gila. Menjadi penyumbang terbesar jumlah pemain untuk game ini di tahun 2019, yaitu sebesar 14,6 juta pemain baru. Banyak itu orang semua, Bo. 2019, Free Fire mendapatkan banyak pencapaian antara lain penghargaan The Best Popular Board Game versi Google Play Store dan dianugerahi The Most Downloaded Game 2019. Terbaik. Jadi game yang memiliki review paling positif. Widih. Dan para pengguna mengapresiasi Free Fire sebagai game yang aksesibel dan memiliki stabilitas grafik yang baik. Aksesibel itu. Jadi dia bisa diakses dengan gadget yang sekentang mungkin ya. Sikat. Sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis spesifikasi smartphone dari yang rendah maupun menengah. Kesuksesan Garena dalam mengembangkan Free Fire didukung juga oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan para Indonesia kalau nggak salah yang menang dan selalu memperhatikan komunitas mereka. Upaya yang dilakukan Garena antara lain dengan sering mengadakan giveaway dan mengadakan World Cup pertama yang berlangsung pada 7 April 2019 di BTEC Bangna Exhibition Center Bangkok, Thailand. World Cup pertama ini pesertanya berasal dari 12 negara berbeda yang sebelumnya sudah melewati babak penyisihan untuk memenangkan total hadiah sebesar 100.000 US dollar. Wow, pada kompetisi berapa tersebut, juta? tim EVOS Capital asal Indonesia memenangkan kejuaraan ini. Kompetisi ini Congrats EVOS ya 2019 kemarin ya. 270.000 tamu.
270.000 tamu. Go. 270.000 anjing, banyak loh itu orang. Menurut Yang Sensor Tower hingga 13 Agustus 2020, Free Fire menjadi game online urutan kedua dengan penghasilan tertinggi, yaitu sebesar 395 juta US dollar. 395 juta US dollar, kalian kalikan 13.000 atau 14.000. Beraha. Duit eta. Gokil, men. Ini gila ini game sih. Meski baru 3 tahun berjalan, Baru Free Fire 3 tahun, Cok. Baru 3 tahun. Gokil, baru 3 tahun. mampu membangun komunitas besar yang diminati para pecinta game online. Besar banget. Kedepannya, Garena terus berinovasi untuk mengembangkan Free Fire dan mempertahankan komunitas pemain global secara lebih kuat. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Gokil sih. Terbaik sih, terbaik. Jadi ada yang aku belum tahu, banyak banget yang belum aku tahu dari Free Fire ini. Aku bakal ngulik lebih dalam lagi. Dari videonya Draw My Life Indonesia ini udah menentukan banget, maksudnya udah sedikit memberi aku informasi banget bahwa apa ya, Free Fire itu ya terkenal di ini ya, suka dicengin orang ya, maksudnya game burik lah, game apalah, tapi kalian lihat mereka tetap bertahan, tetap fokus dan bodoh amat dengan omongan orang, dan hasilnya mereka berhasil dan menjadi game kedua terbanyak mendapatkan penghasilan ya. Gila men, 300 sekian juta dolar, itu uang berapa banyak. Jadi pelajarannya untuk mabar-mabar semua, buat aku juga yang baru belajar, terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau bilang apa tentang ini, pokoknya kalian fokus dengan apa yang kalian kerjakan, bikin terus, mau YouTube tentang FF juga, main terus dengan bagus, latihan terus dengan bagus, nanti suatu saat kalian bisa ngebuktiin bahwa apa yang kalian lakukan itu akan mendapatkan hasil yang benar-benar bagus dan oke. Itu Bor. Gokil. Gila sih, aku makin semangat aja nih, pengen latihan dan belajar terus main FF nih buat teman-teman semua. Ajarin aku bareng-bareng, kita main bareng-bareng ya. Komen ID kalian di bawah yang mau dapetin diamondnya. Angga Chandra pamit, terima kasih. Terima kasih juga untuk Draw My Life. Aku nge-reaction ini terus juga buat ngobrol semua, semangat dan kita kembangkan channel ini bareng-bareng. Angga Chandra pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cool lah. Prengoy.